Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, peristiwa ledakan di rumah anggota polisi di Mojokerto yang menewaskan 2 orang ibu dan anak balitanya membawa duka mendalam bagi keluarga. Meski diduga penyebab ledakan berasal dari tabung LPG, namun nenek korban masih ragu dan meminta polisi memeriksa lebih serius. Suasana duka begitu terasa di rumah nenek korban Nafa, bocah 4 tahun yang meninggal dunia bersama ibunya Lulu Suindarwati. Korban meregang nyawa akibat tertimpa tembok rumahnya yang ambruk karena dampak ledakan rumah seorang anggota Polsek Delango Kabupaten Mojokerto bernama Aibda Maryudi, Senin pagi. Rumah nenek korban yang berada di belakang rumah korban dipadati tetangga korban yang melayat menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya ibu dan anak tersebut. Orang tua sekaligus nenek korban Jumaiyah mengatakan saat kejadian anaknya Lulu sedang menunggu anak balitanya yang sakit. Sementara suaminya Kodi sedang kerja dan anak lelaki korban pergi sekolah. Kuatnya ledakan hingga merobohkan tembok rumah anaknya, membuat Jumaiyah ragu jika penyebab ledakan berasal dari tabung LPG. Apalagi waktu kejadian rumah anggota polisi tersebut sedang kosong. Itu loh, asapnya itu belerang. Baunya itu saya keluar itu, beluknya itu bawahnya tapi nggak ada kebakaran. Waktu kejadian itu Pak polisi sama keluarganya nggak ada di rumah? Ada. Yang perempuan istrinya itu dinas kesehatan, yang Pak polisinya nggak ada. Gitu ya. Ada di rumah, anaknya sekolah. AKBP Ihram Kustarto Kapolres Mojokerto saat meninjau lokasi kejadian mengatakan pihaknya masih memeriksa pemilik rumah yang meledak. Berapa rumah yang kena imbas dan? Dua rumah saja. Yang lain rusak ringan gitu ya? Tidak ada, 2 rumah saja. Karena rumah sebelah ini juga sebenarnya tidak ambruk semuanya, tidak runtuh semuanya, tapi berada di belakang runtuh, kemudian sedang berada di belakang. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan rumah anggota polisi tersebut. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, sebuah rumah mewah di kawasan Jalan Dharma Husada Indah Timur, Surabaya, Senin siang terbakar. Dipicu korsleting listrik yang berada di lantai 2 bangunan. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rumah mewah di kawasan Jalan Dharma Husada Indah terbakar, asap hitam membumbung tinggi. 11 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Laksita Rini mengatakan, awalnya terjadi mati lampu di lokasi. Saat lampu menyala, tiba-tiba muncul asap disertai api di lantai 2 bangunan. Ada kesulitan dalam proses pemadaman, Bu? Alhamdulillah tidak ada dalam proses pemadaman. Jadi tadi juga kita APP-nya dari 207, kita akan ada 2 unit. Jadi kita bersatu bersama teman-teman. Alhamdulillah sudah padam. Ini sekarang masih melakukan pembahasan. Kemudian masih 5%. Bu, ini terbakar apa tuh? Untuk yang terbakar, jadi kalau ini objeknya rumah ya. Jadi awalnya ini informasi dari ini adalah rumah dinas. Tadi informasinya itu lampunya padam, kemudian dia menyalakan listrik, tapi mati lagi. Jadi dia naik di lantai 2, ternyata tidak ada asap dan tidak ada api. Jadi langsung dia lapor ke polisi. Setelah 1 jam melakukan proses pemadaman, api berhasil dijinakkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, sebuah pabrik pengolahan plastik di Jombang terbakar hebat Senin pagi. Kebakaran pabrik yang berada di permukiman dan sekitar sekolah membuat siswa panik dan berhamburan keluar kelas. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi akibat terbakarnya pabrik Rafia yang berada di dekat permukiman dan kompleks sekolah di Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang. Api yang awalnya berasal dari bagian depan pabrik menjalar cepat ke bagian belakang. Besarnya kobaran api membuat panik hingga siswa berhamburan keluar kelas dan lingkungan sekolah.
Kobaran api yang begitu besar membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan. Bahkan atap pabrik hingga ambruk akibat besarnya kobaran api. 4 truk pemadam kebakaran yang ada di lokasi akhirnya bisa memadamkan api 3 jam kemudian. Petugas kemudian melakukan pembasahan untuk mencegah api berkobar kembali sebab banyak plastik dan barang mudah terbakar lainnya yang berada dalam kompleks pabrik. Yang terbakar, ya, artinya sangat mudah untuk terbakar karena limbah plastik, karena ini adalah pabrik plastik. Pak, ini tempat apa saja yang terbakar, Pak? Bagian apa saja? Sementara kita lihat adalah bahan-bahan bakunya juga mesin-mesin di area mesin, area bahan baku yang sudah jadi. Dugaan sementara api dari mana, Pak? Saya belum bisa memastikan karena dari informasi pemilik api dari masuk sebelah kiri tadi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari kerusakan pada mesin pengolahan plastik. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, sejumlah warga mulai anak-anak hingga dewasa marak mencari koin keberuntungan di beberapa taman kota hingga ruang terbuka fasilitas umum di Surabaya. Dinas Kominfo akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan warga, sebab kegiatan yang viral di media sosial itu dikhawatirkan bisa merusak fasilitas umum. Fenomena berburu koin melalui aplikasi yang marak di media sosial juga menjangkiti warga Surabaya, salah satunya di kawasan Tugu Pahlawan. Warga mulai dari anak-anak hingga dewasa mencari koin di sejumlah sudut hingga ke taman kota. Salah satunya Heri Wicaksono yang penasaran mencari koin keberuntungan ini karena mengikuti tren di media sosial. Dia ingin membuktikan koin tersebut bisa ditukar dengan uang. Mas, ini ngapain Mas kok buka-buka? Lagi cari koin Mas, ngikutin yang viral-viral itu. Sudah dapat Mas selama ini? Saat ini belum dapat sih Mas, cuman lagi booming aja jadi pengen ngikutin tren-tren saat ini aja Mas. Penasaran berarti? Penasaran ya? Atau ada temen yang mungkin sudah dapat? Kemarin sih kala dulu sama anak-anak sekolah ada yang dapat sih barang waktu dimasukin ke aplikasinya dapatnya 300 mereka. Dinas Kominfo Kota Surabaya menyatakan jika semakin banyak warga terpengaruh permainan di media sosial itu, maka dampaknya bisa semakin luas. Tidak hanya berbahaya bagi warga pencari koin, namun juga bisa merusak taman dan fasilitas umum. Untuk mengantisipasi hal itu, Dinas Kominfo Kota Surabaya akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan para pencari koin di taman kota maupun fasilitas umum. Harus antisipasi semua ya. Pak, jadi nanti apakah Kominfo barangkali memanggil yang pihak vendor Surabaya? Ya kalau itu kita, tapi itu kan kewenangan Komdigi ya. Kementerian kan kalau pemblokan blokir dan segala macam kan Kementerian Digital ya. Kita hanya di sini hanya minta operator untuk supaya coba memperhatikan fasilitas umum dan mungkin keselamatan anak-anak muda yang cari di mana tiba-tiba dia konsentrasinya ini kena kecelakaan atau apa. Fixer menambahkan tidak bisa melarang warga menggunakan aplikasi berburu koin itu sebab kewenangan menutup aplikasi tersebut berada di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemenkomdigi. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Meski tidak mempunyai bekal jadi koki, Denny Chandra, pria asal Surabaya, memberanikan diri membuka restoran. Modalnya kala itu hanya Rp200.000. Berkat kegigihannya, kini restorannya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Inilah berani berubah modal Rp200.000 jadi restoran. Ya, jadi setelah itu saya melamar itu kerja di perusahaan telekomunikasi. Jadi driver sopir itu termasuk ada perbaikan maintenance di tower waktu itu telekomunikasi salah satu di Surabaya. Jadi ya sopir jadi untuk vendor perbaikan radio di komunikasi pada saat itu. Setelah itu kemudian
Saya berhenti itu di saat di tahun 2018 itu saya menjaga ibu saya pada saat itu. Ibu saya kan karena itu sakit stroke, jadi menjaga ibu. Saya membuka modal awal itu 200.000 pada saat itu. Saya pada saat itu pegang sendiri, jadi nggak ada karyawan, belum ada waktu pada saat itu. Untuk awal pemasaran itu saya nawarin ke ini sih, ke grup-grup kuliner gitu. Terus ada teman-teman yang pesan. Kalau waktu awal buka itu karena saya masuk kampung ya pada saat itu ya. Jadi ada beberapa ada yang bilang itu kok nggak sewa pinggir jalan, atau mana ada orang buka warung di kampung, mana ada yang tahu pada saat itu. Tapi ya alhamdulillah untuk saat ini ya akhirnya menjadi seperti inilah. Dulu kecil, sekarang bisa jadi 2 lantai kan. Untuk menunya di sini kita sausnya beda sendiri sih. Jadi saya bikin saus sendiri itu dari buah-buahan. Jadi karena saya melihat masa dulu waktu orang tua saya itu, jadi di sini tuh nggak ada MSG-nya, nggak ada micin-micin, nggak ada. Jadi kita pure dari buah, kita bikin olah buat saus. Kalau karyawan di tempat saya ini ada 4. Kemudian kita buka cabang lagi di Taman Dayu, itu nanti karyawan ada 25. Cuman kita bantu orang-orang yang kadang itu untuk kadang anak putus sekolah, kadang itu di usia umur sudah bingung masalah cari kerjaan. Jadi kita arahnya gitu welcome aja sih. Karena nanti saya akan latih dia juga. Pertama kerja saya kendala di waktu, kecepatan waktu, karena kita harus melayani tamu. Karena saya baru, saya harus belajar cepat waktunya gitu, memberi pelayanannya, cara masaknya. Sangat bersyukur sekali karena saya bisa belajar dan mengembangkan hobi saya, yaitu masak. Sebenarnya saya ini lagi nyari-nyari kuliner. Nah, kebetulan lihat nih kuliner seafood ini hidden gem dan bikin saya penasaran sih. Saya sangat bersyukur sekali sampai menjadi titik ini. Omset sebulannya kita di angka 180 jutaan satu bulan, kurang lebih segitu. Saya memulai usaha itu dari nol dan dulu nggak ada basic masak, jadi saya itu belajarnya otodidak. Dan yang penting tetap semangat dan berani berubah. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.